Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita teruskan pelajaran kita, studi kristalisasi, suatu studi yang mencoba mengangkat tema-tema utama dari suatu kitab, ya. Jadi kali ini kita masih kitab 2 Timotius dan kita baru yang 2 ini tema yang kita coba angkatkan dari satu istilah Yunani. Ini ada 2 kali dalam perjanjian baru dan muncul hanya di 2 Timotius ini. Istilahnya ini, ya, ini agak panjang. Sukako pateo, artinya share in suffering atau suffer together atau to bear evil treatment along with, bersama dengan. Jadi kata kerja ini sharing suffering itu artinya berbagi dalam penderitaan atau menderita bersama-sama atau memikul perlakuan jahat bersama-sama. Ya, ini kalau tema begini dalam dunia kekristenan yang enggak laku, ya. Karena dalam dunia kekristenan ya tema-temanya tentang berkat lah, ya. Ngajak menderita ini kan ya susah. Padahal Paulus di sini bilang sama Timotius, ikutlah menderita, jadi ngajak menderita, ya. Dan Yesus juga bilang ya seorang murid enggak lebih dari gurunya. Kalau gurunya menderita karena dunia keagamaan, ya ingat ya, jangan salah. Yesus menderita bukan di bawah Pontius Pilatus kayak pengakuan iman, nanti kita mau singgung dulu itu sebentar itu. Yesus menderita di bawah Sanhedrin, mahkamah agama Yahudi itu, Yudaisme, ajar agama Yahudi. Ya, memang dia dalam Israel waktu itu di bawah pemerintahan Roma, gubernurnya Pilatus. Tapi bukan itu, nggak ada urusan Yesus diutus untuk orang Yahudi kok. Nggak ada urusan dengan Pilatus itu, karena itu orang Yahudi karena nggak boleh aja hukum mati orang, makanya dia terpaksa dia harus serahkan itu kepada Pilatus, minta izin lah istilahnya begitu. Keputusan ya sudah diputuskan. Jadi Yesus bilang ya kalau seorang murid nggak lebih dari gurunya. Kalau gurunya dibunuh lah oleh dunia keagamaan di zamannya itu, ya muridnya sekarang ini murid Yesus jadi ya, itu pasti dia menderita di dalam dunia kekristenan yang sudah jatuh oleh 3 ajaran ini, Jabel, Bileam, Nikolaus. Udah pastilah murid Yesus itu menderita di zaman ini juga, ya, oleh dunia keagamaan yang kekristenan yang sudah jatuh ini. Nah, di sini bagian tema ini diajaklah Timotius itu, seorang pelayan Tuhan yang masih muda lah kan bisa dibilang, ya. Sementara Paulus sudah tua, nasihatnya ikutlah menderita. Ya, seorang prajurit dan sebagainya. Nanti kita lihat ada 3 poin yang akan kita bahas di sini. Karena dia munculnya 2 kali, ya. Istilah ini muncul 2 kali, menderita bersama ini. Coba kita lihat dulu sebentar di sini, ya. Istilah sungkako pateo 2 kali muncul dalam perjanjian baru dan hanya di 2 Timotius ini. Yang pertama 2 Timotius 1 ayat 8, ikutlah menderita bagi Injilnya. Ya, saudara dan saya diajak, ayo ikut menderita yuk. Bagi apa? Bagi Injil. Nah, nanti kita akan bahas. Itu 1, ya. Kedua, dia muncul lagi dalam 2 Timotius 2 ayat 9. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit. Kalau kita baca prajurit, baru di sini ada olahragawan, baru ada petani, baru di bawahnya menderita bagi umat pilihan Tuhan. Jadi yang pertama suruh berbagi penderitaan karena Injil. Kedua, berbagi penderitaan karena umat pilihan Tuhan. Yang ketiga, ini ada lagi istilah yang apa? Yang diterjemahkan menderita bersama, ya memang istilahnya beda sedikit, ya. Sungkako keo mai. 1 kali saja muncul. Itu dalam Ibrani 11 ayat 25, ketika Musa mengambil keputusan, dia lebih bagus menderita sengsara dengan bersama, ya, dengan umat Yahweh daripada untuk sementara
menerima kesenangan di Mesir itu. Ini keputusan Musa ya, ketika masih muda dia itu. Dia udah putuskan umur 40, hanya dia perlu dibentuk dulu 40 tahun lagi di padang gurun, baru dia bisa dipakai Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel. Ini harus dipahami baik-baik ini bagi pekerja Tuhan ini ya. Jadi pelayan Tuhan sejati ya, saya harus bilang begitu, karena di dunia kekristenan saat ini banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Ya, kalau dalam berbagai zaman yang palsu itu lebih banyak daripada yang aslinya. Jadi kalau yang salah satu cirinya yang asli ini, dia menderita bersama, menderita bagi Injil, menderita bagi umat pilihan Tuhan. Satu lagi ya, dia menderita di sini dalam ibadah ya. Coba dulu lihat dulu tuh ya, kok ibadah kok menderita ya. Coba dulu ya. 2 Timotius 3 ayat 12. Nih ya. Katakan begini. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Coba dulu saudara renung-renung ini. Orang mau beribadah kok mengalami aniaya, ada apa ini kan? Nah, itu harus dijelasin. Jadi 3 poin ya kita akan jelaskan kalau bisa hari ini. Menderita karena Injil, menderita karena umat pilihan Tuhan, kayak Musa dan utusan ini, dan menderita karena ibadah. Ya, karena beribadah dia menderita ya. Oke. Sementara banyak orang dalam bilang kekristenan kalau mau beribadah ya dia mau cari untung istilahnya. Ya baik pelayan firman-Nya ya, maupun ya jemaatnya juga ya memang cari berkat kan begitu kan. Oke lah, coba dulu kita lihat dulu. Ini harus jelas ya, tema ini menderita bukan karena kesalahan, nah lain ya. Ya jangan setiap penderitaan orang Kristen terus dia pikir dia menderita karena Injil atau menderita karena umat pilihan Tuhan atau menderita karena ibadah. Bukan begitu. Yang kita nggak bahas ya orang Kristen yang menderita karena kesalahannya sendiri, nggak bahas itu. Karena ya walaupun Tuhan juga bentuk, Ibrani pasal 12 itu Tuhan menghajar anak-anaknya yang sungguh-sungguh diakuinya anak. Dan hajaran itu tidak mendatangkan sukacita pada waktu itu, tapi duka cita. Hanya nantinya akan mendatangkan damai. Itu nggak kita bicarakan itu. Penderitaan karena dihajar Tuhan, atau penderitaan karena kesalahan sendiri, atau penderitaan karena serang-serang iblis barangkali atau macam-macam. Kita nggak bahas dulu itu. Kita mau bahas ini 3 poin. Menderita karena Injil, menderita karena umat pilihan Tuhan, menderita karena beribadah. Ya. Nah, mari kita masuk dulu yang nomor 1 ini ya, pasal 1 ayat 8 ini Timotius ini ya. Dikatakan begini. Pasal 1 ayat 8. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita ya, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia, melainkan ini dia istilahnya muncul, sukaku pateo itu munculnya gini, ikutlah menderita bagi Injilnya, tetapi sambung Paulus, oleh kekuatan Allah gini ya, atau kekuatan Elohim. Nah, mari kita membahas sedikit dulu Injil itu supaya jangan nanti kita salah pemahamannya. Injil itu bukan hanya teori, doktrin ya, teologi, bukan. Definisi dari surat Roma aja dulu kita minta, nanti kita ambil definisi dari Timotius. Dari surat Roma itu jelas. Aku yakin bahwa Injil itu adalah the power of God that saves, yang menyelamatkan. Jadi Injil ini adalah kekuatan Elohim. Ya, dia bukan hanya kabar baik saja, memang kabar baik, tapi karena dia firman yang berkuasa, bertenaga, Injil itu the power of God yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Tapi makanya saya selalu bilang definisikan Injil adalah energi Elohim. Karena energi itu sesuatu yang kemampuan untuk melakukan usaha. Jadi usaha apa? Usaha percaya, untuk taat, untuk mengikut Tuhan dan sebagainya. Injil ini energi Elohim, ya.
Nah, orang bisa menderita karena energi ini. Kalau energi itu masuk ke dalam batinnya. Nanti kita lihat ini ya. Karena kalau orang kena teori aja, nah kita nggak menderita karena teologi, karena doktrin. Itu ada tempatnya. Tapi ini kita sedang bicara, kita menderita karena kuasa Elohim masuk ke dalam batin kita. Firman Tuhan yang hidup itu kayak Yeremia. Nabi Yeremia itu konflik dia kan dengan dirinya. Dia bilang, kalau aku ngomong firman, aku menderita, ya. Karena di zaman itu ya tentu dunia keagamaan di zaman Yeremia, itu pelayanan Yeremia itu membawa Israel, hasilnya Israel dibuang ke Babel itu, ya. Jadi Yeremia mau tahan pun dia nggak mau bicara karena the power of God ini di dalam dia juga nggak bisa. Sehingga dia jadi konflik dalam dirinya. Kalau aku ngomong, aku menderita. Dan kita tahu bahkan tradisi mengatakan Yeremia itu matinya digergaji. Ya, tapi aku mau tahan supaya jangan ngomong. Dia bilang, aku seperti nahan api dalam gelembung pakaian gitu. Dia tahan berusaha, nggak bisa. Nah ini dia pergumulan orang yang menderita karena the power of God. Ya, karena Injil. Kabar baik, karena firman yang hidup. Saya nggak bicara teologi, doktrin atau macam-macam kredo-kredo atau yang enggak. Ini kita bicara the power of God. Orang yang dipilih Tuhan menerima energi Elohim yaitu Injil, dia bisa dengar firman, timbul iman, energi Elohim itu, orang itu akan menderita. Tidak bisa tidak, ya. Kalau ini justru tandanya, ya, bukan cari-cari penderitaan, kita sudah pisahkan itu. Menderita karena kesalahan sendiri itu kita nggak bicarakan. Kita bicara semata-mata orang pasti menderita kalau dia menerima energi Elohim di dalam batinnya. Menderitanya nanti kita lebih jelas ini, menderita di dalam ibadah itu menderita bukan oleh dunia orang secara umum, ya juga sih, tapi oleh terutama dunia keagamaan. Ini yang akan mengejutkan nanti ya. Orang yang betul-betul hamba Tuhan. Betul-betul dia telah menerima energi Elohim dalam dirinya. Dia harus menderita. Malah diajak. Ayo ikut, kata Paulus. Dikatakan di sini, ikutlah. Menderita. Jadi ada suatu tindakan aktif ya. Untuk menerima itu kan, jangan ya Yeremia satu sisi ya dia coba ngelak ya, karena bagaimanapun orang nggak suka menderita. Dia coba tahan ya supaya jangan aku menderita karena energi Elohim ini, firman yang hidup ini. Tapi dia tahan, entah juga dia nggak bisa juga. Dia harus menyerah ya, dan harus menyampaikan dan akhirnya menderita. Ini dia menderita karena Injil. Nah di sini Injil itu pasal 1 ayat 1. Dari Paulus, ini definisi dari Roma itu Injil adalah energi Elohim ya, the power of God. Kemudian yang di sini Injil adalah dari Paulus Rasul Kristus oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus. Inilah Injil itu. Life ya, sering saya bicara joy, hayat itu ya. Orang yang masuk ke dalam batinnya hayat dan menjalani hayat ini tentunya ya, dia akan menderita. Ya. Dia akan menderita. Coba ayat 10-nya, coba lihat di sini lebih jelas lagi ya. Coba ayat 10 pasal 1-nya ini ya. Yang sekarang ini ya dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Artinya upah dosa itu kan maut. Jadi Injil itu adalah life, hidup dalam Kristus yang mematahkan. Memang terjadi peperangan otomatis. Saudara dan saya mendapat hayat dan menjalaninya hayat itu. Hayat ini adalah hayat yang menelan maut. Upah dosa itu maut. Sementara dunia ini, baik dunia iblis, kedagingan, itu semuanya kan melawan hayat. Ya terjadi peperangan ya. Orang peperangan yang menderita lah. Ya, otomatis itu, udah pasti itu. Itulah tandanya. Jadi kalau saudara dan saya menderita karena
hayat, karena the power of God, karena Injil, itu justru tanda bahwa kita sedang mengikuti Yesus. Yesus itu seorang yang menderita. Jangan lupa. Jangan lupa ya, kita sedang mengikuti seorang yang menderita ya. Ada orang ngomong gini, saya pernah dengar itu ikut seminar, dia bilang segala kutuk, segala penderitaan, segala yang susah-susah itu sudah ditanggung Yesus. Kita tinggal enaknya katanya, tinggal berkatnya. Ini setan dari mana ini ya? Ngomong apa ini orang? Ya, di seminar STT, salah satu sekolah tinggi teologi, ngomongnya begitu. Nggak tahu apa. Ini Alkitab ini ngomong apa? Perjanjian baru ini ngomong apa? Begitu berlimpah ya di surat Filipi jelas juga, kepadamu dikaruniakan bukan untuk percaya saja, tapi untuk menderita juga. Nah, ada ayat itu. Yesus juga bilang, barang siapa mau ikut aku ya pikul salib lah. Salibnya ya. Jadi gimana ya? Udah deh, jangan denger deh kalau orang ngomong-ngomong berkat, apalagi duit. Nah ini, jangan mau ditipu lah. Tapi saya yakin umat pilihan Tuhan nggak ketipu sih. Yang ketipu itu hanya orang yang terpanggil aja dalam dunia kekristenan, tapi nggak terpilih. Karena para pemenang itu dipanggil, dipilih, tapi juga harus setia. Jadi di sini jelas ya, Injil itu the power of God, energi Elohim yang mematahkan kuasa maut. Otomatis terjadi peperangan di situ. Maka itu menderita orang itu yang menderita karena Injil. Ya. Atau secara gampangnya dia ada. Dulu saya sebelum datang itu energi Elohim dalam hidup saya hidupnya senang juga. Ya, saya merokok, saya dari 2 SMP sudah merokok. Mengerjain dosa-dosa anak muda semuanya enak, enggak ada masalah. Tapi begitu datang energi Elohim, waktu itu kelas 2 SMA tahun 78, mulai masalah, mulai menderita jadinya. Harus mendaging dunia iblis. Ya, itu. Ini maksudnya menderita karena Injil. Oke, sambung lagi ya. Yang kedua, menderita bersama. Ini pasal 2 ayat 3. Ini istilahnya sama juga ini ya. Sukako pateo, share in suffering atau suffer together. Mari kita lihat. Pasal 2 ayat 3. Ikutlah menderita. Nah, ini ditantang lagi, diajak lagi sama Paulus. Ayo. Kok diajak-ajak menderita ya? Tapi menderita karena apa? Yang pertama, sebagai seorang prajurit yang baik, yang namanya dalam peperangan tadi kan kita bilang kan hidup menelan maut. Itu terjadi peperangan spiritual. Nah, Paulus umpamakan prajurit itu kan peperangan jasmani. Nah, ini kan dia menderita, ya namanya perang ya, mana ada orang perang berbahagia, itu nggak ada. Ya menderita ya. Seorang prajurit yang sedang berjuang, nah penderitaan itu membuat dia ya memang harus fokus. Dia bilang di sini seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Jadi saudara dan saya, jangan terlalu banyaklah fokus cari rasa aman. Ya banyak nih orang-orang mau cari rasa aman. Karena semua orang ingin aman. Ada bahkan orang namanya aman. Ingin disenangi orang ya. Ingin menghindari konflik yang perlu loh ya. Ya, kita bukan mencari gara-gara sama orang, enggak. Kita sebagai prajurit yang nggak boleh mikir-mikir yang begitu. Fokus sesuai kepada komandan kita, pimpin kita kemana ya ke situlah kita. Ya, atau olahragawan. Ini disiplin, bicara disiplin. Olahragawan itu dia, dan selain disiplin dia harus bertanding menurut aturan main. Aturan dalam main dalam firman Tuhan ini apa ya, ikutin roh aja. Itu aturan mainnya. Paulus, Yohanes, atau Petrus, semuanya dalam Kisah Para Rasul itu aturannya satu, ngikutin aja pimpinan roh, karena itulah artinya ibadah. Berjalan dalam kehidupan sehari-hari mengikuti pimpinan roh, karena ibadah itu kita sekarang ibadah dalam roh ya, dan kebenaran, realita, bukan lagi dalam simbol. Petani ya, ini kadang bekerja keras, ini menderita juga, tapi nanti dialah yang menikmati hasil usahanya ya. Tapi di bawah Paulus bilang, ingatlah ini Yesus Kristus yang bangkit dari antara mati ini, yang hidup mengalahkan maut.
Itulah keberitakan dalam Injil. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu sebagai seorang penjahat, tetapi firman Allah di sini tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi, nah ini ya, orang-orang pilihan Allah, bagi umat pilihan Tuhan. Saya juga ini sedang berjuang juga ini menyampaikan ini kepada dunia kekristenan itu untuk umat pilihan Tuhan yang ada di situ. Kita nggak menderita untuk semua orang Kristen gitu, nggak untuk orang yang terpanggil, enggak. Kita menderita untuk umat, bukan hanya terpanggil tapi terpilih juga dan bahkan yang setia nanti. Jadi ya kayak Musa juga ambil keputusan untuk umat pilihan Tuhan. Ya, kayak dia di Mesir sebenarnya udah enak, bukan enak lagi, anaknya apa ya, kayak cucu Firaun gitu ya, apa ya, dia diambil oleh putri Firaun jadi anak, dan dia katanya Musa itu berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya sebelum jadi jamaah Tuhan itu ya. Makanya dia bisa pukul orang Mesir itu mati, tapi tangan daging itu. Artinya dia tuh udah enak hidupnya, udah sangat enak sekali di zaman tuh. Anak putri Firaun ya. Tapi dia pilih, daripada aku senang sementara ini di dunia ini, aku pilih menderita bersama dengan sengsara dengan umat Tuhan. Nah ini kita juga begitu. Umat pilihan Tuhan itu pasti menderita ya. Yang terpanggil ini aja yang nggak menderita, ini yang banyak ngoceh soal berkat ya, cari uang ya, melayani tapi cari uang, cari jabatan, cari emang dia enak kelihatan di dunia ini ya. Tapi nanti ya dia ditolak lah, udah pastilah. Nah, masa kan dia di dunia ini enak, di situ juga enak lagi. Keadilan Tuhan akan nyata lah ya. Kalau kita saat ini ditindas oleh dunia kekristenan, nanti ada waktunya. Sabar saudaraku ya. Kita menderita untuk umat pilihan Tuhan, berbagi penderitaan ya, share in suffering ya, berbagi ya, or suffer together, sama itu. Oke. Berikut ya, terakhir ini ya, menderita karena beribadah ya. Ini dia pasal 3, pasal berapa ini? Ibadah. Pasal 3 ayat 11 ya. Dikatakan di sini ayat 12 ya. Di sini ya, ayat 11-nya, engkau telah ikut menderita, ini Paulus ngomong sama Timotius, sengsara seperti yang telah kuderita di Antioquia, Iconium, ya, Listra. Kita tahu ini misi pertama, perjalanan misi pertama Paulus mengalami ini, dan Timotius sebenarnya udah ikut juga situ. Ayat 12, memang setiap orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Nah ini dulu, ibadah, Paulus bilang piety apa ya, kekudusan ya, holiness ya, hidup kudus begitu. Ibadah itu udah berkali-kali ini saya bilang. Yesus bilang tuh, ibadah itu di dalam roh dan kebenaran. Kebenaran itu artinya reality, apa adanya sesuatu. Enggak lagi kita ibadah dalam simbol-simbol dalam perjanjian lama itu, potong hewan, domba Paskahnya udah realitanya. Yesus bilang I am the reality, akulah yang realita daripada domba itu simbol semua. Hari raya pun simbol, gedung-gedung pun simbol, apapun simbol itu realitanya Kristus. Orang yang beribadah di dalam realita, enggak lagi mikir gedung, liturgi, kredo ada macam-macam ya. Walaupun pemimpin denominasi bilang-bilang itu supaya datang ke sana, ya saya tahu lah maksudnya apa ya. Tapi orang yang umat pilihan Tuhan beribadah dalam roh, artinya mengikuti pimpinan roh, dan juga hidupnya di dalam realita, enggak lagi dalam simbol. Ibadah bagi orang Kristen pilihan Tuhan, umat pilihan Tuhan, enggak lagi 2 jam dalam seminggu itu datang ke gedung denominasi, melakukan liturgi, ritual, enggak gitu. Ibadah buat umat pilihan Tuhan tuh hidup sehari-hari yang dipimpin Roh Kudus dan hidup dalam realita, enggak dalam simbol-simbol. Sebagai seorang bapak, sebagai seorang ibu, sebagai anak, sebagai seorang karyawan, sebagai yang bisnismen atau apa, hidup dipimpin Roh. Ada itu, apalagi ngasih perpuluhan, semuanya itu simbol orang itu semua. Ya, buah sulung itu juga orang. Ya, Yakobus sudah bilang.
Kita inilah bos sulung. Jangan duit ya, jangan mau lagi ditipu-tipu lah ya. Udah waktunya lah ya. Oh, di kedatangan Tuhan sudah dekat ini. Ya, jangan mau ditipu ya umat pilihan Tuhan ya. Ini saya sedang bicara sama umat pilihan Tuhan aja. Yang bisa punya telinga ya, punya telinga lah ya. Oke lah, saya ambil kesimpulan dulu ini ya. Jadi ibadah itu orang yang beribadah, sekali lagi. Ibadah orang yang mengikuti pimpinan roh ya pasti akan menderita di depan orang yang dalam dunia kekristenan yang sudah sangat lahiriah, sangat-sangat yang simbol-simbol masuk itu ya. Ya ibadah di gedung inilah, perbuang ngasih harus perpuluhan lah, harus buah sulung lah, liturgi inilah, liturgi itulah ya. Dan orang yang nggak mau ngikutin itu ya pasti lah dibenci lah. Kayak gini saya khotbah begini, yang paling benci saya itu gembala sidang. Para pemimpin denominasi tuh yang suka narik-narik orang, suka narik-narik duit, itu nggak suka sama saya pasti itu. Gimana sih? Orang saya bilang beribadah bukan begitu, itu mah ibadah ngawur itu, campuran itu. Ya, ngawur benar-benar campuran. Ya itulah Babel itu dibilang itu. Perempuan Wahyu 17 itu. Nggak ngajarin ibadah dalam roh dan kebenaran, malah ngajarin ibadah harus datang ke gedung lagi, harus ngasih perpuluhan lagi, harus ngasih buah sulung lagi. Ngawur itu kan. Itu ibadah Jebel, Bileam, Nikolaus, dagang itu semuanya juga. Jangan mau lagi dah ya. Yesus itu makanya waktu marahnya luar biasa waktu ngeliat bait suci dijadikan tempat untuk perdagangan itu. Jangan mau lah, tapi umat pilihan itu nggak mau lah, pastilah umat pilihan itu nggak ketipu lah itu. Oke lah, kesimpulannya bagaimana? Langsung masuk kesimpulan lah, ini waktu sudah cukup nih. Ini sebenarnya saya masih banyak mau bicara tentang Kain dan Habel, tentang pengakuan Imam Rasuli, tapi mungkin nanti aja lah sambung. Maksud saya mau bicara tentang dunia keagamaan yang udah rusak ini nih. Udah kesimpulan aja, pendeknya Alkitab memerintahkan saudara dan saya sebagai umat pilihan Tuhan, ayo berbagi dalam penderitaannya. Share in suffering atau suffer together. Atau dikatakan to bear. To bear evil treatment. Menanggung perlakuan jahat dari siapa? Pasti dari dunia kekristenan lah. Dari dunia keagamaan yang gak suka dengan kita. Kita pasti dikucilkan kok. Masih syukurlah kalau Yesus mah dibunuh. Kalau bisa dibunuh ya dibunuh dua kali kita. Ya. Jadi ikut menderita bagi Injil, bagi orang pilihan Tuhan, dan tetaplah beribadah dalam roh dan kebenaran. Puji Tuhan, haleluya, amin.